Selamat datang. Jumpa lagi dengan ACN. Alur cerita novel. Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silahkan subscribe, like, komen, share, dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Supreme Martial God Technique. Bab 1101-1110. Bab 1101 Susunan Pemain, Tekanan. Dalam perjalanannya, Wu Yun juga menanyakan tentang spesifikasi konferensi Dou dan 10 negara dan lawan seperti apa yang akan dia hadapi kali ini. Mengenai hal ini, Yu Miaocheng secara alami memberi tahu mereka satu persatu tanpa syarat apapun. Yang disebut konferensi 10 negara dan pertarungan. Tentu saja, ada 10 negara bagian dan kota yang berpartisipasi. Kota prefektur Wolong dihitung sebagai satu. Sisanya adalah kota prefektur Chiyi, kota prefektur Baiyun, kota prefektur Yigai, kota prefektur Lianqi, kota prefektur Doufeng, kota prefektur Yuyuan, dan kota prefektur Pipixia. Secara teoritis, setiap negara bagian dan kota dapat mengirimkan setidaknya 10 orang untuk berkompetisi dalam kompetisi ginseng. Faktanya, itu benar. Setiap sesi di masa lalu, bahkan sesi ini. Kecuali kota prefektur Wolong, semua kota prefektur lainnya akan mengirimkan setidaknya 5 orang. Terlepas dari bisa mendapatkan hasil atau tidak, mengikuti kompetisi dan pasti akan menambah pengetahuan para kontestan itu sendiri, yang tentunya tidak bisa didapat di tempat lain. Adapun mengapa kota prefektur Wolong hanya mengirimkan satu orang untuk berkompetisi dalam kompetisi tersebut selama beberapa tahun berturut-turut. Pasalnya, sejauh ini selain Wu Yun, kota prefektur Wolong tidak memiliki alkemis berbakat sama sekali. Sebab, selain kualifikasi masuk kontestan, mereka juga harus menjadi alkemis tingkat 7. Bahkan lebih penting lagi untuk berhasil menyempurnakan pil tanpa tulang. Tentu saja, usia juga dikontrol dengan ketat. Harus berusia di bawah 25 tahun. Tentu saja, tidak ada alkemis tingkat ke-7 yang berusia di bawah 25 tahun di kota prefektur Wolong. Namun, sejauh ini, seluruh kota prefektur Wolong, kecuali Wu Yun, saat ini tidak ada pemain yang berhasil menyempurnakan pil tanpa tulang. Oleh karena itu, sebagai upaya terakhir, hanya Wu Yun yang dapat memanfaatkan kota prefektur Wolong. Mendengar ini, Wu Yun diam-diam mengerutkan kening. Dia berpikir dalam hati, tampaknya di antara 10 negara bagian ini, benar-benar ada seekor harimau yang meringkuk, naga tersembunyi. Sebenarnya ada begitu banyak orang di 9 negara bagian lainnya yang dapat memurnikan pil tanpa tulang. Tiba-tiba, tekanan di hati saya juga meningkat tanpa terlihat. Selanjutnya, Yu Miaocheng memperkenalkan masing-masing kontestan di setiap kota di 9 negara bagian yang tersisa. Adapun namanya, Wu Yun tidak terlalu ingat. Namun dia mungkin mendengar bahwa ada 3 orang di 9 negara bagian ini yang dapat menjadi ancaman besar baginya. Bersikaplah ekstra waspada. Di antara mereka, salah satunya adalah Luo Yumeng dari kota Luoxiangsu. Berusia 23 tahun, dia sekarang menjadi alkemis tingkat 8 tingkat menengah. Dia memiliki pemahaman tertentu tentang cara alkimia, dan bahkan dapat menyempurnakan beberapa ramuan tingkat 8 kelas atas yang tidak terlalu sulit. Yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah, orang ini perempuan, dan dikatakan sangat cantik. Ini seperti ikan yang keluar dari air. Adapun mengapa Yu Miaocheng ingin memperkenalkan penampilan gadis ini kepadanya, Wu Yun juga sempat bingung. Yang lainnya adalah Feng Jiuchu dari kota Doufengsu. Berusia 24 tahun, seorang alkemis tingkat 8 terkemuka. Memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Untuk ramuan dalam tingkat ke-8, tidak peduli apakah itu kelas atas atau menengah, semuanya sudah tersedia. Sudah berlari menuju peringkat alkemis tingkat 9. Pada saat yang sama, kekuatannya telah mencapai alam Yuan He tingkat ke-9. Bahkan konon orang tersebut telah ditemukan oleh orang-orang dari Istana Danhun. Sekarang saatnya melihat bagaimana performanya. Selama 2 tahun. Jika penampilannya dalam 2 tahun terakhir ini masih sehebat dulu, besar kemungkinan ia akan langsung bergabung dengan Istana Danhun. Nah, demi menjaga kehebatan tersebut, Feng Jiuchu bahkan telah menyebarkan berita bahwa dia akan menjadi orang pertama yang memenangkan kompetisi 10 negara dan kali ini. Wu Yun sudah tidak asing lagi dengan 3 kata Istana Danhun. Itu adalah istana teratas dan paling diinginkan oleh semua alkemis di seluruh benua hutan belantara. Itu seluruh benua, kecuali kekuatan tersembunyi dari penegak hukum. Satu-satunya eksistensi yang bisa bersaing dengan Istana Seni Bela Diri. Anda tidak perlu memikirkan apa artinya bergabung dengan Istana Danhun. Tidak semua orang yang disebut jenius bisa disukai oleh Istana Danhun. Feng Jiuchu disukai oleh Istana Danhun di antara kerumunan yang panik dan banyak orang jenius. Terlihat bahwa orang ini tidaklah sederhana. Yang terakhir adalah pahlawan pipi dari kota Pipi Sisu. Tentu saja,
yang menarik perhatian Wu Yun kepada orang ini bukanlah kekuatannya, tapi nama negara bagian dan kotanya, serta namanya sendiri. Ini sangat menarik dan ketat. Kota Pipi Shizu sudah sangat menggelikan. Di luar dugaan, namanya adalah Pipi Daxia. Awalnya, Wu Yun mengira itu hanya nama panggilannya. Tanpa diduga, Yu Miaocheng bersikeras bahwa ini adalah nama aslinya. Wu Yun hampir tidak bisa menahan tawa. Tapi sekali lagi, selain namanya, Wu Yun pun tak berani meremehkan kekuatan hero pipi ini. Produk jadinya adalah alkemis tingkat 8. Milik level awal dari alkemis tingkat 8. Memiliki pemahaman tertentu tentang alkimia. Tapi itu sedikit lebih rendah dari dua yang pertama. Tingkat budidaya juga berada pada tingkat ke-7 dari alam Yuanhe. Tampaknya orang ini tidak terlalu mempesona berdasarkan data tersebut. Lagi pula, ada beberapa kontestan lain yang sama seperti dia. Namun kenapa Wu Yun tidak berani meremehkan hero pipi ini? Hanya karena namanya. Tidak terlalu. Pasalnya, pahlawan pipi ini sebenarnya lebih muda dari Wu Yun, baru berusia 19 tahun. Bisa dibayangkan dia telah mencapai titik ini pada usia 19 tahun. Baik itu pelatihan seni bela diri atau pelatihan alkimia. Orang ini benar-benar jenius. Yang lebih menarik perhatian Wu Yun adalah pahlawan pipi ini dikenal sebagai alkemis tingkat 8 termuda di 10 negara bagian. Gelar ini saja sudah cukup untuk menutupi tingkah laku semua orang. Dan Wu Yun mengetahuinya dengan sangat baik. Bagi seorang jenius seperti itu, seringkali batasan tingkat kekuatan tidaklah mutlak. Sangat mungkin bahwa dia dapat menyempurnakan ramuan kelas 8 kelas atas di tingkat alkemis kelas 8 yang telah selesai. Oleh karena itu, Wu Yun tidak akan pernah berani meremehkan orang ini. Sedangkan untuk orang lainnya, Yu Miaocheng juga memperkenalkan mereka secara detail satu persatu. Tapi Wu Yun tidak menganggap mereka sebagai lawan. Bagaimanapun, tujuannya adalah berada di 3 besar. Demikian pula, meskipun Wu Yun suka tidak menonjolkan diri. Namun itu tidak membuktikan bahwa dia tidak memiliki rasa bangga di hatinya. Dia tidak berpikir ada orang yang bisa menjadi lawannya. Orang yang bisa menjadi lawannya harus menjadi yang terbaik di antara yang lainnya. Karena Wu Yun sendiri adalah orang yang paling menonjol di antara orang banyak. Demikian pula, setelah mendengarkan perkenalan Yu Miaocheng, tekanan di hati Wu Yun kembali meningkat tajam. Meskipun dia telah berhubungan dengan banyak jenius pelatihan seni bela diri yang menakutkan. Namun, ini adalah pertama kalinya dia berhubungan dengan si jenius jahat di bidang alkimia. Dengan kata lain, dia mengira dia pernah terkena hal itu sebelumnya. Tapi setelah mendengarkan perkenalan Yu Miaocheng tentang susunan konferensi Dou dan 10 negara ini, saya baru sadar, yang disebut jenius alkimia yang saya temui sebelumnya hanyalah permainan anak-anak. Namun, hal ini juga secara tidak kasat mata membangkitkan semangat juang Wu Yun yang tiada habisnya. Orang jenius sering kali lebih suka bersaing dengan orang jenius. Hanya dengan cara inilah seseorang dapat benar-benar mencerminkan bakat dan kekuatannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kota Luoxiangsu. Ekspresi antisipasi di matanya semakin kuat. Dia berpikir diam-diam, sepertinya kamu tidak akan pernah bisa menyerah pada latihan alkimia. Dalam latihan alkimia, itu seperti harimau berjongkok, naga tersembunyi. Perjalanannya jauh. Tapi untung banyak orang dan cukup ramai. Perjalanan lebih dari 10 hari berlalu dalam sekejap mata. Kota Luoxiangsu sudah terlihat. Saya melihat sebuah kota negara yang sangat megah di depan saya, seperti seekor gajah raksasa yang agung, merangkak di tanah. Kepala gajah, badan gajah, anggota badan gajah. Dari kejauhan memang terlihat seperti gajah raksasa purba. Terdiri dari lebih dari selusin kota dengan ukuran berbeda. Ini membentuk kota besar Luoxiangsu. Dan nama kota Luoxiangsu juga berasal dari sini. Bab 1102 kota utama jatuh ke Xiangcheng, mengejek. Terletak di kota Xiangsu dan memiliki wilayah yang luas. Kota ini tidak lebih buruk dari kota prefektur Wolong, dan bahkan sedikit lebih megah. Oleh karena itu, meski sudah terlihat oleh mata, itu hanya soal melihat dari kejauhan. Butuh beberapa waktu untuk benar-benar memasuki kota prefektur Wolong. Bahkan setelah memasuki pintu masuk kota negara, masih membutuhkan 1 atau 2 hari untuk mencapai tempat diadakannya konferensi Doudan. Karena konferensi Doudan diadakan di kota Luoxiang, ibu kota Luoxiangsu. Perkiraan kasarnya adalah sekitar 4 hari. Dengan cara ini, kita bisa tiba tepat pada waktunya untuk konferensi Doudan sehari sebelumnya. Saat tujuan semakin dekat, Wu Yun mulai merasa bersemangat. Namun keseruan ini bukanlah keseruan mengikuti kompetisi. Tapi dia bersemangat karena dia akan bersaing dengan sekelompok jenius alkimia. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia berkompetisi melawan jenius alkimia sejati, Doudan. Meskipun saya pernah berpartisipasi sebelumnya di Akademi Dancheng di benua selatan. Namun apakah itu skala atau kualifikasi para jenius yang berpartisipasi,
dibandingkan dengan turnamen Dou dan 10 negara, itu hanya bisa dikatakan kerdil dan tidak layak untuk disebutkan. Dengan penuh kegembiraan, 4 hari berlalu. Wu Yun dan rombongannya, setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya sampai di kota Luoxiang, ibu kotanya. Saya ingin tahu seperti apa kota Luoxiang di hari kerja. Namun kota Luoxiang saat ini sangat ramai. Belum lagi keramaiannya. Bahkan banyak orang yang menginjak-injak orang di jalan. Tidak ada keraguan bahwa orang-orang ini datang ke sini karena reputasinya. Datanglah untuk menyaksikan konferensi dan 10 negara bagian ini. Arah yang dituju kerumunan orang adalah tempat utama konferensi Doudan. Karena terlalu banyak orang, konferensi pertarungan alkimia baru akan dimulai besok. Namun hari ini, mereka bergegas memesan tempat lebih awal. Setelah memasuki kota, Wu Yun dan yang lainnya juga merasa malu. Ada terlalu banyak orang dan tidak ada tempat tinggal. Untungnya, rasa malu ini segera teratasi. Bagaimanapun, mereka adalah orang-orang yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi, dan kota Luoxiangzu juga harus memiliki persahabatan dengan tuan tanah. Personil diatur di gerbang kota khusus untuk menerima para kontestan tersebut. Namun, ketika personel yang bertanggung jawab untuk penerimaan melihat bahwa Wu Yun dan yang lainnya sebenarnya adalah sekelompok besar orang, mereka sedikit terkejut. Wajar jika dikatakan bahwa dia membawa begitu banyak orang ke kompetisi. Tapi orang-orang ini jelas-jelas adalah orang-orang tua, dan sepertinya hanya ada satu kontestan sungguhan. Bahkan setelah Yu Miaocheng memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia berasal dari kota prefektur Wolong. Resepsionis itu semakin terkejut. Mereka tidak mengenali Yu Miaocheng karena Yu Miaocheng tidak meninggalkan kota prefektur Wolong selama beberapa dekade. Namun persatuan alkemis kota prefektur Wolong telah lama terkenal. Selama Anda berada di industri ini, siapa yang belum pernah mendengar tentang kota prefektur Wolong, yang tidak menghasilkan seorang jenius alkimia yang baik selama beberapa dekade. Justru karena inilah staf resepsi tercengang. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, menurut saya siapa orang itu. Ternyata dia adalah seorang pria dari kota prefektur Wolong. Sekelompok besar orang datang dan mengirim satu orang untuk berkompetisi. Saya yakin, apa yang kamu gumamkan? Kita di sini tidak bisakah ada terlalu banyak orang? Yu Miaocheng memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, jadi dia secara alami mendengar komentar orang ini. Pada saat yang sama, dia tidak sabar. Alasan mengapa saya tidak datang ke sesi sebelumnya adalah karena saya tidak dapat mendengarkan kata-kata ini. Saat aku mendengar orang ini bergumam kali ini, tentu saja aku tidak tahan. Ketika pria itu melihat Yu Miaocheng marah, dia langsung tutup mulut, matanya menunjukkan ketakutan. Saya tidak berani mengatakan setengah kata lagi. Meskipun dia tidak tahu siapa Yu Miaocheng, dia bisa merasakan momentum mengerikan yang baru saja datang dari Yu Miaocheng. Tidak peduli siapa orang ini, dia pasti seseorang yang tidak boleh dia sakiti. Kemudian dia segera mengangkat tangannya dan berkata, "Jangan berani-berani, saya serius dengan kata-kata saya, senior. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, silakan ikut dengan saya. Saya akan mengantar Anda ke tempat konferensi Doudan terlebih dahulu. Presiden kami secara pribadi akan mengatur akomodasi untuk Anda saat itu." Yu Miaocheng memelototi orang ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Di bawah pengawalan orang-orang ini, jalan lain diambil. Segera kami tiba di tempat konferensi Doudan. Saat memasuki tempat tersebut, Wu Yun melirik sekilas. Saya langsung paham kenapa ada pemandangan orang menginjak-injak orang di luar. Bukan karena tempatnya terlalu kecil. Pasalnya, venue tersebut belum dibuka. Setelah dibuka mungkin masih belum mampu menampung banyak orang, tapi setidaknya tidak membuat bagian luar terlihat begitu ramai. Seluruh tempat konferensi Doudan yang terbuka mencakup area yang bahkan bisa dikatakan menakutkan. Sama sekali tidak ada masalah untuk menampung puluhan juta orang. Tempat duduknya saja ada puluhan juta, dan ada ruang terbuka luas di belakang, khusus disiapkan bagi mereka yang tidak mendapat tempat duduk. Setelah resepsionis mengirim mereka ke tempat tersebut, dia menyerahkannya dan berkata, "Mohon tunggu di sini sebentar. Presiden kita akan segera datang untuk mengatur semuanya. Jika ada kelalaian, mohon jangan salahkan saya." Setelah itu, dia langsung pergi. Mundur. Namun, Wu Yun dan yang lainnya bukanlah orang pertama yang datang. Di depan, ada dua tim yang terdiri dari orang-orang. Masing-masing dipimpin oleh seorang lelaki tua dengan budidaya yang tak terduga. Orang-orang lainnya semuanya remaja seusia dengan Wu Yun. Saat mata Wu Yun menyapu kedua pasang orang itu, mata pihak lain juga menyapu mereka satu persatu. Saya memandangnya dan melihat bahwa dia adalah seorang kenalan. Selain Wu Yun dan kelompok remajanya, Yu Miaocheng dan sekelompok alkemis yang menemani Wu Yun mengenal dua lelaki tua di seberang sana. Dan Yu Miaocheng juga segera memperkenalkan Wu Yun, datang ke sini dan memberi hormat.
Orang di sebelah kiri adalah Presiden Li dari Persatuan Alkemis Kota Prefektur Biu. Orang di sebelahnya adalah alkemis dari Kota Prefektur Qi. Presiden Lin dari Persatuan Guru. Wu Yun mengangguk dan memberi hormat pada mereka berdua. Dua lainnya juga meminta murid mereka untuk memberi hormat pada Yu Miaocheng dan yang lainnya. Beberapa orang melakukan percakapan singkat. Wu Yun juga mengetahui dari percakapan mereka bahwa 3 negara bagian dan kota mereka adalah yang terakhir tiba. Orang-orang dari 6 prefektur dan kota lainnya tiba beberapa hari yang lalu. Sekarang mereka bergerak satu demi satu. Saya pikir semuanya baik-baik saja, tetapi di luar dugaan, segalanya tidak sesederhana itu. Begitu seseorang terjatuh, seekor anjing pun akan datang dan menggigit Anda, bahkan seekor anjing yang dulunya memiliki hubungan baik dengan Anda. Adegan di depan saya adalah contoh terbaik. Setelah percakapan singkat, Presiden Lin dari kota prefektur Red Wing tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Presiden Yu, apa kabar? Sepertinya kamu sangat percaya diri kali ini. Banyak sekali orang yang mengawal satu bibit, hahaha. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan ini, tapi jika cocok dengannya nada seram itu adalah benar-benar membuat orang tidak nyaman. Hal yang paling dibenci adalah begitu dia selesai berbicara, Presiden Li dari kota Biyuzu langsung menggema. Oh, apa yang kamu bicarakan, Presiden Lin? Tidak ada orang yang bisa membeberkan kekurangan orang lain seperti ini. Presiden Renyu berkulit tipis dan tidak muncul selama beberapa dekade. Mengapa kamu langsung menamparkan wajah orang lain? Saat Anda datang ke sini, tidak ada yang dapat Anda lakukan bahkan jika Anda sendirian. Kota Wolongzu berpenduduk jarang, apa yang bisa dilakukan? Presiden Lin sebenarnya mengambil alih pembicaraan lagi dan berkata, ya, ini milik saya salah. Tapi setelah mengatakan itu, Presiden Yu, jika itu benar-benar tidak berhasil, Anda dan jika saya mengucapkan beberapa kata manis, berapa banyak orang yang dapat saya pinjamkan kepada Anda? Setidaknya, saya tidak akan membiarkan Anda berakhir dalam keadaan seperti itu situasi yang buruk setiap saat, dan bahkan akan sulit untuk maju. Jika Anda menyukai. Bab 1103 Taruhan yang Besar. Perkataan kedua orang yang tidak tahu malu itu jelas membuat wajah Yu Miaocheng terlihat sangat jelek. Kalian berdua, sepertinya Presiden. Yu Miaocheng mungkin ingin melawan. Namun di luar dugaan, dia dihentikan oleh Wu Yun. Bagaimanapun, ini terkait dengan wajah persatuan alkemis di kota prefektur Wolong. Jika tersiar kabar bahwa Yu Miaocheng akan marah karena ejekan pihak lain, itu pasti kedengarannya tidak bagus. Oleh karena itu, Wu Yun menghentikannya. Tentu saja Wu Yun bukanlah pecundang. Ada beberapa hal yang dikatakan Yu Miaocheng yang tidak pantas, tetapi jika dia diizinkan mengatakannya, maka tidak ada masalah. Tapi Yu Miaocheng tiba-tiba dihadang oleh Wu Yun, dia jelas terkejut dan berbalik untuk melihat Wu Yun. Ketika dia melihat ekspresi Wu Yun, dia tersenyum penuh arti. Dia seharusnya mengerti apa yang dimaksud Wu Yun. Tentu saja, dia juga mengerti apa yang dipikirkan Wu Yun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia diam-diam menyetujui apa yang akan dilakukan Wu Yun selanjutnya. Benar saja, Wu Yun mengambil beberapa langkah ke depan dan berkata, "Dua Presiden, bolehkah saya bertanya, apakah Anda memiliki rasa superioritas yang kuat ketika memimpin kelompok melon dan kurma bengkok ini?" Balasan Wu Yun yang tiba-tiba langsung membuat orang marah. Kedua tim di depan mereka tercengang. Mereka dengan sengaja mengejek Yu Miaocheng dan membuatnya kesal, lalu mereka menyebarkan berita tentang kesempitan Yu Miaocheng dan menjadi marah setelah menceritakan beberapa lelucon. Di luar dugaan, bukannya membuat Yu Miaocheng marah, Wu Yun malah memarahinya. Bagaimana aku bisa menanggung ini? Dengarkan saja Presiden Lin berkata, "Nak, bagaimana Anda bisa mengganggu pembicaraan antara para tetua kita?" Presiden Li juga memarahi, "Siapa Anda? Apakah Anda memenuhi syarat untuk berbicara dengan kami? Anda prefektur Wolong apa yang salah dengan kota ini? Lelucon apa? Kita semua bengkok, jadi kamu pikir kamu ini siapa?" Kamu. Melihat Wu Yun dimarahi oleh pihak lain, Yu Miaocheng tidak bisa menahannya sejenak, bahkan jika dia hendak berbicara. Namun dia masih dihentikan oleh Wu Yun. Wu Yun tersenyum dan berkata, "Karena saya bukan siapa-siapa di mata Anda, mengapa kedua presiden begitu marah?" Setelah mengatakan ini, dia melanjutkan, "Apakah karena saya baru saja menyentuh titik sakit Anda? Anda tahu bahwa tidak ada yang bisa menandingi negara bagian lain, jadi Anda akan menggunakan kota kami di prefektur Wolong untuk mengolok-olok Anda. Apakah Anda ingin merasakan kehadirannya?" Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena Wu Yun mungkin mengetahuinya dari perkenalan Yu Miaocheng sebelumnya tentang susunan 10 negara bagian. Di antara 3 terbawah, selain kota prefektur Wolong, mereka termasuk kota prefektur Biu dan kota prefektur Qi. Selalu seperti ini. Tidak ada keraguan bahwa kata-kata tajam Wu Yun langsung mengenai titik sakit lawannya.
Jangan menunggu kedua presiden berbicara. Saya baru saja mendengar seorang kontestan dari kota Biyuzu berteriak dengan marah, kamu pikir kamu ini siapa? Kota Biyuzu kami diejek oleh kota Wolongzu Anda. Orang ini berasal dari persekutuan alkemis kota Biyuzu, peringkat pertama. Seorang alkemis jenius. Li Yingfeng. Alkemis tingkat ke-7 terhebat. Berkultivasi ke alam Yuan He tingkat ke-5. Begitu dia selesai berbicara, seorang murid juga melompat keluar dari kota prefektur Chiyi. Orang tersebut bernama Lin Yaoqiang. Di saat yang sama, dia juga jenius nomor 1 di persatuan alkemis kota sayap merah. Seperti Li Yingfeng, dia adalah alkemis tingkat 7 teratas. Berkultivasi ke alam Yuan He tingkat ke-5. Dia memamerkan giginya dan berkata, jika saya ingat dengan benar, nama Anda Wu Yun. Wu Yun, karena Anda sangat gila, maka saya akan bertaruh dengan Anda. Dalam turnamen dandan ini, jika peringkat Anda lebih rendah dari saya ingin Anda berbaring di tanah dan berada di bawah selangkangan semua orang di kota prefektur sayap merah kami di depan puluhan juta penonton, dan memanggil kami kakek. Tentu saja, jika peringkat Anda dapat melampaui saya, maka pada gilirannya, aku akan memanggil semua orang di kota prefektur Wolong dan memanggilmu kakek. Wu Yun tersenyum tipis. Yu Miaocheng juga tertawa diam-diam, meskipun dia tidak sepenuhnya mengetahui latar belakang Wu Yun. Tapi kita mungkin bisa mengetahui kekuatan Wu Yun, belum lagi yang lainnya, setidaknya tidak akan menjadi masalah besar menghadapi kelompok kontestan level bawah di depannya. Hanya selusin alkemis lainnya yang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak mengetahui kekuatan Wu Yun, jadi datang ke sini kali ini hanya untuk memanfaatkan orang lain. Meskipun mereka tidak tahan dengan gaya orang-orang di depan mereka. Pada saat yang sama, dia tidak ingin melihat Wu Yun dipermalukan. Tetapi karena Yu Miaocheng dan orang yang terlibat, Wu Yun tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak bisa berkata banyak. Kekuasaan pengambilan keputusan dalam situasi saat ini tidak berada di tangan mereka. Kekuasaan pengambilan keputusan ada di tangan Wu Yun dan ketua Yu Miaocheng. Jadi, apakah kamu takut? Jika ya, diam saja dan mundur dengan patuh, dan biarkan presidenmu berbicara. Lin Yaoqiang mengejek lagi. Pria yang licik. Wu Yun meliriknya dan tersenyum dingin. Dia secara alami tahu bahwa jika pihak lain berani mengatakan itu mungkin karena satu bibit yang dikunjungi kota prefektur Wolong selama beberapa tahun berturut-turut tidak pernah mampu mengungguli peringkat kota prefektur sayap merah mereka. Justru karena dia yakin akan kemenangan maka dia membuat taruhan yang begitu berani. Terlebih lagi, dia bahkan bersikeras bahwa Wu Yun tidak akan pernah menyetujui kekalahan taruhan ini. Tapi yang tidak dia duga adalah Wu Yun berani setuju. Taruhan. Wu Yun tersenyum ringan dan berkata, ya, tentu saja aku bisa bertaruh denganmu. Namun, taruhanmu agak terlalu menakutkan. Bagaimana kalau kita mencoba cara lain? Setelah linglung sejenak, Lin Yaoqiang sangat terkejut. Bersemangat. Kuai Bian sepertinya memikirkan sesuatu. Menyeringai. Berkata, cara lain. Apakah kamu takut? Jika kamu takut, katakan saja, jangan khawatir, panggil aku saudara, dan minta maaf atas kelakuanmu barusan, dan aku tidak akan mempermalukanmu. Tidak, kamu terlalu banyak berpikir. Wu Yun melambaikan tangannya dan berkata, maksudku, satu prefektur sayap merah saja tidak cukup. Mengapa kalian berdua tidak pergi bersama? Tidak perlu bertaruh pada peringkat. Kami akan bertaruh pada orang yang maju dalam penilaian. Bagaimana dengan pil tanpa tulang? Apa maksudmu? Kali ini, Lin Yaoqiang tertegun lagi. Perkembangan berbagai hal tampaknya agak berbeda dari dugaannya. Wu Yun, tolong bicara dengan jelas. Bagaimana Anda ingin bertaruh dengan dua kota kami? Berapa harga yang akan Anda bayar untuk berjudi dengan dua kota kami? Li Yingfeng dari kota Biyu juga menyela. Wu Yun melirik mereka berdua, lalu menatap wajah dua presiden lainnya. Dia tersenyum dan berkata, sederhana sekali, cukup kita bertiga bertaruh pada pil tanpa tulang. Setelah pil selesai, biarkan wasit konferensi pertarungan dan membuat penilaian. Siapapun yang pil tanpa tulang memiliki karakter dan kualitas lebih baik akan menang. Berapa harganya? Li Yingfeng dan Lin Yaoqiang saling memandang dan berkata. Harganya? Sangat sederhana. Ekspresi Wu Yun seperti biasa dan dia berkata sambil tersenyum, jika aku kalah, terlepas dari apakah aku maju atau tidak, persekutuan alkemis kota prefektur Wolong kami akan secara otomatis menarik diri dari alkimia ini. Konferensi pertarungan. Pada saat yang sama, kami presiden, termasuk semua alkemis yang datang bersama kami, akan berlutut dan bersujud kepada Anda di depan umum dan memanggil Anda kakek. Dan mulai sekarang, persatuan alkemis kota prefektur Wolong kami akan secara sukarela menyerah kepada dua kota besarmu. Aku akan mematuhi segala perintah yang diberikan kepadamu.
Setelah mendengar kata-kata ini, belum lagi yang lain, bahkan wajah Yu Miaocheng tiba-tiba memancarkan sedikit ketakutan yang kaku. Segera, suara Wu Yun terdengar lagi. Jangan khawatir, saya belum selesai berbicara. Jika Anda kalah, saya ingin Anda semua, termasuk Presiden Anda, berlutut dan bersujud kepada kami di depan umum. Terlepas dari maju atau tidak, Anda semua akan mundur dari turnamen dan ini. Dengan cara yang sama, dua kota besar kalian akan selalu menyerah kepada Presiden kami Yu, dan mematuhi semua perintah Presiden Yu. Bab 1104 Keputusan. Setelah mendengar ini, semua orang langsung tercengang. Semua orang tercengang di tempatnya. Taruhan ini terlalu besar. Taruhannya bukan hanya pada saat ini, tapi juga pada masa depan. Sepertinya mereka sudah menduga reaksi mereka saat ini. Wu Yun tersenyum lagi dan berkata, tentu saja, jika Anda tidak mampu berjudi dan takut, segera minta maaf kepada Presiden Yu dan pada saat yang sama mengumumkan pengunduran diri Anda dari konferensi Doudan. Keluar dari sini. Dengan kata lain, Wu Yun bisa dikatakan telah membuat pihak lain kehilangan kesabaran. 2. Kelompok orang bertempur melawan tembok. Saya tidak berani naik dengan mudah, dan saya tidak bisa turun. Tentu saja, bukan hanya pihak lain yang tercengang. Yu Miaocheng dan yang lainnya juga melihat ke arah Wu Yun dan semuanya tercengang. Terutama kelompok alkemis yang datang untuk menyaksikan keseruan itu semakin tercengang. Seperti disebutkan di atas, mereka ada di sini untuk makan. Saya ingin melihat seberapa kuat Wu Yun, pemuda yang begitu optimis terhadap Yu Miaocheng. Namun ia tidak pernah menyangka akan langsung ditarik ke dalam air. Mungkin karena saya tidak menang selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, 10 orang ini saling memandang, dan tidak sulit untuk melihat kekhawatirannya. Akhirnya, matanya tertuju pada Yu Miaocheng. Karena Yu Miaocheng ada di sini, mereka tidak bisa berkata banyak, mereka hanya bisa membiarkan Yu Miaocheng berbicara untuk menghentikan taruhan konyol ini. Dan Yu Miaocheng secara alami melihat permintaan mereka dari wajah orang-orang ini. Setelah merenung sejenak, dia berkata, Wu Yun, kamu Presiden, kamu tidak percaya padaku. Wu Yun bertanya sebelum Yu Miaocheng dapat menyelesaikan kata-katanya. Saat ditanya oleh Wu Yun, Yu Miaocheng tidak tahu harus menjawab apa. Jika dia percaya, dia benar-benar tidak tahu detail Wu Yun. Meskipun dia mungkin bisa menebak bahwa kekuatan alkimia Wu Yun akan melampaui orang-orang ini, taruhannya terlalu besar. Tanpa kepastian yang mutlak, taruhan seperti ini mungkin sedikit. Sekali dia kalah, dia tidak akan kalah. Bukan hanya persatuan alkemis kota prefektur Wolong yang kalah. Tapi semua alkemis di seluruh kota prefektur Wolong. Tetapi jika dia mengatakan dia tidak mempercayainya, dia benar-benar dapat melihat kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya di mata Wu Yun saat ini. Ini adalah semacam kepercayaan diri yang tidak dapat ditolak. Dia tertegun sejenak, tidak tahu harus menjawab apa. Bukan hanya mereka, tapi juga dua kelompok orang yang berseberangan pun mengalami kesulitan. Presiden Li dan Presiden Lin sedang berdiskusi dengan suara pelan. Meskipun tidak ada suara yang terdengar, secara kasar seseorang dapat menyimpulkan dari ekspresi wajah mereka. Mereka juga kesulitan dan takut mengambil keputusan. Faktanya, mereka mulai menyesal bahwa mereka seharusnya tidak mengejek Yu Miaocheng. Ini sangat merepotkan sehingga sulit untuk turun dari kudanya. Kelambanan yang sudah berlangsung lama membuat mereka secara tidak sadar berpikir bahwa kota prefektur Wolong adalah kesemek yang lembut, dan tidak akan menjadi masalah besar jika mereka mencubitnya dengan santai. Namun siapa sangka kali ini, kota prefektur Wolong akan memiliki tuan yang sulit. Situasi saat ini adalah tidak mungkin untuk menyetujui taruhan tersebut, tetapi tidak mungkin untuk menolak taruhan tersebut. Bahkan tidak mungkin untuk mengabaikan taruhan itu begitu saja, karena merekalah yang mengatakannya terlebih dahulu. Begitu mereka mengabaikannya dan menyebarkan beritanya, mereka tidak akan punya tempat untuk menunjukkan mukanya. Hanya air liur yang mengolok-olok mereka karena tidak menanam akan menenggelamkan mereka. Awalnya, mereka tidak mengenali prefektur Wolong, yang tidak menghasilkan seorang jenius selama beberapa dekade, dan kali ini tidak mungkin bagi mereka untuk menghasilkan sosok yang layak. Tapi taruhan Wu Yun yang tegas dan berani membuat mereka agak takut. Sekarang mereka hanya memiliki dua kemungkinan untuk menebak Wu Yun. Entah Wu Yun adalah seorang jenius sejati dengan rahasia mendalam. Atau, hanya orang gila. Namun dibandingkan dengan orang gila, mereka lebih percaya bahwa Wu Yun adalah seorang jenius. Akhirnya, mereka mengambil keputusan. Abaikan saja taruhan ini. Pertama-tama mari kita lihat latar belakang Wu Yun. Jika Wu Yun adalah orang gila dengan sedikit kekuatan, dia akan menertawakannya ketika saatnya tiba. Jika dia benar-benar jenius, lebih baik kehilangan sedikit muka daripada kehilangan masa depan dan menerima orang lain sebagai kakakmu. Namun tepat ketika kedua presiden hendak mengambil keputusan untuk mengabaikan taruhan tersebut. Tapi tiba-tiba,
Lin Yaoqiang berkata dengan kejam, Wu Yun, ini yang kamu katakan. Saya setuju atas nama kota prefektur sayap merah dan kota prefektur biru. Ingatlah, sekali kamu kalah, jangan lupakan kamu. Warisan, Yaoqiang, apa katamu? Siapa yang memintamu mengambil keputusan secara pribadi? Sebelum Lin Yaoqiang selesai berbicara, dia ditarik kembali oleh presidennya. Presiden Li dan orang lain dari kota Biyuzu juga segera berkumpul. Dia merendahkan suaranya dan berkata, apa yang kamu lakukan? Membuat keputusan atas nama kota Biyuzu. Menghadapi pertanyaan kedua orang tersebut, Lin Yaoqiang memutar matanya dan menatap Wu Yun dan yang lainnya. Dia berbisik, dua presiden, jangan khawatir. Saya baru saja melihat dengan mata kepala sendiri bahwa presiden mereka, Yu, juga memarahi bocah itu Wu Yun. Jelas mereka tidak yakin sama sekali. Jika Anda bertanya kepada saya takut anak laki-laki itu, Wu Yun, sombong. Mereka sombong dan membuat keputusan sendiri, dan mereka akan kalah. Serius. Apakah Anda benar-benar melihat Yu Miaocheng menanyai anak laki-laki itu Wu Yun? Presiden Lin berkata, ini bukan main-main, apakah Anda yakin? Presiden Li langsung bertanya. Itu benar sekali. Jangan khawatir, dua presiden. Bahkan jika Anda tidak bisa mempercayai saya, Anda tetap tidak bisa mempercayai saudara Yingfeng. Li Yingfeng melihat Lin Yaoqiang mengarahkan kata-katanya ke arahnya. Dia segera melanjutkan, Presiden, jangan khawatir, Anda tidak tahu seperti apa mereka di kota prefektur Wolong selama bertahun-tahun. Anak itu sombong, belum pernah melihat dunia, dan tidak tahu apa itu dunia. Seperti kali ini, mereka pasti akan kalah. Seperti Lin Yaoqiang, Li Yingfeng sudah lama ingin membuat keputusan ini. Di kota Biyuzu, dia benar-benar jenius dalam bidang alkimia. Dia biasanya sangat bangga, dan harga dirinya terlihat jelas. Tidak apa-apa jika dia diejek oleh orang-orang yang dikenal lebih kuat darinya. Sekarang dia dipandang rendah oleh orang-orang dari kota prefektur Wolong yang telah lama diam-diam menganggapnya lebih rendah darinya, bagaimana dia bisa menelan bau mulut ini. Melihat keduanya begitu bertekad, kedua presiden saling memandang. Faktanya, mereka juga berpikir demikian di dalam hati, tetapi kekhawatiran mereka lebih besar. Karena para murid begitu yakin, hal itu juga memberi mereka keberanian yang tidak terlihat. Meskipun mereka tidak berbicara, mata mereka mengungkapkan niat satu sama lain. Menyetujui. Tapi, sekarang sudah diputuskan. Maka taruhan perlu dikonfirmasi. Kedua presiden itu bertanya hampir bersamaan, Yu Miaocheng, apakah taruhan yang dibuat oleh murid-muridmu ini dihitung? Sekali kamu kalah, kamu akan kehilangan seluruh masa depanmu. Jika kamu tidak takut mati, datang ke sini cobalah. Tidak perlu bicara omong kosong, hitung saja secara alami. Tanda tangani dan tanda tangani, umumkan, dan ketika saatnya tiba, jangan pernah berpikir untuk mengulanginya. Yu Miaocheng memberikan jawaban ini hampir tanpa berpikir. Namun setelah mengatakan itu, dia langsung menyesalinya. Awalnya, dia belum memutuskan apakah akan mempercayai Wu Yun atau tidak dan membahayakan masa depan semua alkemis di kota prefektur Wolong. Tapi alasan kenapa dia menjawab begitu tanpa ragu-ragu. Karena kepribadiannya, dia tidak tahan mendengar nada agresif pihak lain. Sekarang setelah kata-kata itu diucapkan, tidak ada yang akan berubah jika Anda tidak menyesalinya nanti. Jika Anda ingin bertaruh, maka bertaruhlah. Melakukan yang terbaik. Bab 1105 terungkap ke publik. Oke. Presiden Li mengangguk dengan mata muram. Kalau begitu tanda tangani dan stempel dan umumkan. Presiden Lin juga menggema. Lin Yaoqiang dan Li Yingfeng saling memandang, mata mereka menyapu Wu Yun, penuh ejekan dan penghinaan yang tidak terselubung. Tidak peduli betapa berani dan tak kenal takutnya Wu Yun saat ini. Namun dalam pandangan mereka, Wu Yun hanyalah badut. Kota prefektur Wolong sudah seperti ini selama beberapa dekade, dan mustahil tiba-tiba menjadi kuat dalam jangka waktu ini. Tidak mungkin, tidak ada hal seperti itu. Setidaknya, itulah yang mereka pikirkan. Tentu saja, ekspresi orang-orang ini tidak diragukan lagi terlihat di mata Wu Yun. Wu Yun tersenyum dengan tenang. Dia tidak memperhatikan orang-orang di depannya ini. Dia bahkan berpikir tentang bagaimana orang-orang ini akan berlutut dan memohon belas kasihan, mengungkapkan penyesalan. Namun, yang tidak pernah diharapkan Wu Yun adalah, yang paling membuatnya takut adalah sekelompok besar alkemis yang datang bersamanya. Saat ini, taruhan baru saja dibuat. Segera, Wu Yun mendengar suara ketidakpuasan para alkemis di belakangnya. Presiden, bagaimana kamu bisa membuat keputusan sewenang-wenang seperti itu? Apakah kamu begitu percaya diri pada orang ini Wu Yun? Begitu kamu kalah, berlututlah dan panggil seseorang kakek, di mana kamu akan menempatkan wajah kami, orang-orang tua. Hanya itu,
Tapi bajingan ini benar-benar mempertaruhkan masa depan semua alkemis di seluruh kota prefektur Wolong. Jika dia menerima seseorang sebagai kakaknya, dia akan selalu kalah dengan yang lain. Baik. Setelah mendengarkan obrolan mereka, Yu Miaocheng memelototi mereka dan kemudian berteriak pelan. Dia sendiri agak putus asa saat ini. Mengapa dia tidak mempunyai kekhawatiran ini? Tapi sekarang keputusan sudah dibuat, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Para alkemis itu hendak marah ketika melihat Yu Miaocheng. Meski masih merasa tidak puas, mereka tidak berani berkata apa-apa lagi. Kini, mereka hanya bisa berdoa agar Wu Yun benar-benar mampu memenangkan taruhan ini. Jika tidak, akan menjadi masalah besar bagi mereka untuk berlutut dan mengakui kelemahan mereka. Hal yang paling serius adalah masa depan seluruh kota prefektur Wolong benar-benar hancur. Melihat mereka dimarahi oleh Yu Miaocheng, Wu Yun kembali menatap mereka dan ingin mengatakan sesuatu. Namun ketika dia membuka mulutnya, dia ragu untuk berbicara. Orang-orang ini belum pernah melihat kemampuannya, dan tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak sekarang. Ketika saatnya tiba, mereka akan tahu. Orang-orang dari kota prefektur Biyu dan kota prefektur Sayap Merah di seberangnya menyaksikan kejadian yang baru saja terjadi. Mereka bahkan mendengar suara para alkemis yang tidak puas dengan Wu Yun. Tiba-tiba, ejekan dan penghinaan di wajah semua orang menjadi semakin tidak terselubung. Seberapa mampukah seorang pria yang bahkan tidak bisa mempercayai rakyatnya sendiri? Semua orang telah menunggu lama sekali. Saya sedang sibuk dengan beberapa hal sekarang dan saya tidak mengurusnya dengan baik. Tolong jaga saya. Hah, ini kota prefektur Wolong. Presiden Yu. Aku tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu akan datang sendiri kali ini. Bolehkah aku bertanya siapa ini? Orang yang datang tidak lain adalah Luo Shufeng, Presiden Persatuan Alkemis Kota Luoxiangsu, penyelenggara konferensi pertarungan alkimia ini. Begitu dia tiba, dia tertarik dengan Wu Yun dan yang lainnya. Orang yang dia tanyakan saat ini adalah sekelompok besar alkemis di belakang Wu Yun. Presiden Luo, ini adalah. Yu Miaocheng membalas budi dan segera memperkenalkan para alkemis dan Wu Yun. Luo Shufeng membungkuk sedikit kepada para alkemis, dan kemudian matanya tertuju pada Wu Yun. Dia merenung sejenak. Kupikir dia akan mengatakan sesuatu, tapi dia hanya tersenyum tipis, lalu bersiap mengundang semua orang untuk tinggal bersama. Namun menunggu saat ini, saya mendengar Presiden Li dari kota prefektur Biyu berkata, Presiden Luo, mohon tunggu sebentar sebelum pindah. Kami, kota prefektur Biyu dan kota prefektur Chiyi, baru saja berbicara dengan Presiden Yu dari kota prefektur Wolong. Kami telah membuat taruhan. Jika mau, tolong bawakan pena dan kertas kepada Presiden Luo. Kami akan menetapkan kata-katanya sebagai bukti. Pada saat yang sama, mohon Presiden Luo, tolong sampaikan taruhan ini kepada publik untuk kami. Bertaruh. Taruhan apa? Luo Shufeng tertegun dan bertanya. Segera, Presiden Li dengan kasar menjelaskan seluk-beluk masalah tersebut. Pada awalnya, ekspresi Luo Shufeng normal, tetapi ketika dia mendengar taruhan besar yang dibuat oleh kedua belah pihak, dia tidak bisa menahan kedutan di sudut matanya. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya, Presiden Li, Presiden Lin, dan Presiden Yu, kalian bertiga, taruhannya tidak kecil. Apakah Anda benar-benar memikirkannya? Jika tidak, haruskah kita duduk dan mendiskusikannya perlahan? Itu tidak akan sampai pada hal ini, kan? Sudah diputuskan, Presiden Luo tidak perlu campur tangan dalam masalah ini. Presiden Li sepertinya takut Yu Miaocheng dan yang lainnya akan menyesalinya. Dia segera mengambil alih pembicaraan tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk menyela. Presiden Luo, ini adalah masalah antara tiga negara bagian dan kota kita. Saya tidak akan mengganggu Anda untuk campur tangan. Saya hanya meminta Presiden Luo untuk mengatur kertas dan pena agar kita mengetahuinya kepada publik. Presiden Lin juga tidak ragu-ragu, kata. Jika mereka tidak menyaksikan kelompok alkemis sebelumnya mempertanyakan Wu Yun dengan mata kepala mereka sendiri, saya khawatir mereka tidak akan begitu percaya diri. Justru karena mereka melihat dengan mata kepala sendiri sekelompok alkemis mempertanyakan Wu Yun. Oleh karena itu, mereka sangat percaya diri saat ini, kota prefektur Wolong harus tetap sama seperti sebelumnya, tidak lebih dari pemborosan. Dan orang yang datang kali ini masih sia-sia. Benar-benar tidak layak untuk disebutkan. Luo Shufeng memandang mereka, dan akhirnya melirik Wu Yun dan Yu Miaocheng, yang diam. Dia tersenyum penuh arti, mengangguk dan berkata, lupakan saja, kalau begitu, maka saya akan melakukan apa yang Anda minta. Besok, sebelum penilaian promosi konferensi Doudan dimulai, saya akan melakukannya di depan puluhan juta orang. Penonton, serta 10 negara bagian. Di depan semua alkemis yang berpartisipasi, pertaruhan di antara kalian akan diketahui publik. Bagus sekali. Presiden Li dan Presiden Lin saling memandang dan mengangguk. Segera,
Di bawah pengaturan Luo Shufeng, akomodasi diatur untuk ketiga tim. Suatu malam berlalu dengan tergesa-gesa. Fajar menyingsing dalam sekejap mata. Konferensi Dou dan 10 negara bagian, yang diadakan setiap 10 tahun, akan dimulai hari ini. Hari ini adalah tes pertama, tes promosi. Semua kontestan perlu menyempurnakan pil tanpa tulang. Wasit akan menentukan apakah kompetisi tersebut lolos, dan siapa yang lolos dapat memasuki babak kedua. Di babak kedua, turnamen dandan yang sesungguhnya dimulai. Karena tidak ada hadiah di babak pertama. Baru setelah memasuki penilaian putaran kedua Anda bisa mendapatkan hadiah. Babak kedua menjadi awal mula sekelompok jenius menunjukkan kehebatannya dan saling bersaing. Sedangkan untuk level bonele skill yang perlu disempurnakan untuk penilaian promosi, belum diumumkan. Demikian pula, Anda perlu pergi ke konferensi Dou dan untuk mengetahui detail peraturan promosi. Di bawah kepemimpinan Yu Miaocheng, Wu Yun dan rombongannya pergi ke konferensi Dou dan. Ketika saya tiba, saya menemukan bahwa orang lain dari Kyushu telah datang lebih awal, dan mereka adalah tim terakhir. Dan sekarang sudah ramai dikunjungi orang. Auditorium yang mampu menampung puluhan juta orang itu sudah penuh sesak. Setelah tiba di tempat kejadian, staf resepsi segera membawa pergi Wu Yun. Pergi ke tahap penilaian konferensi Dou dan. Yu Miaocheng dan yang lainnya dibawa ke auditorium. Bab 1106 Aturan Penilaian Promosi. Tak ayal penampilan mereka menarik perhatian banyak orang yang hadir. Bukan karena hal lain, hanya karena lineup mereka. Satu kontestan, selusin pendamping. Sama, tidak diragukan lagi. Tak lama kemudian, identitas mereka dapat ditebak oleh mereka yang tidak mengetahuinya. Orang-orang dari 9 kota besar dan kecil lainnya hadir. Dan yang terakhir datang, kontestan hanya memiliki satu bibit. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa selain kota prefektur Wolong, mungkin bukan kota prefektur lainnya. Demikian pula, semua orang memandang Wu Yun dengan mata main-main. Bahkan sebelum dimulai, kebanyakan orang sudah membuat kesimpulan tentang Wu Yun dari kota prefektur Wolong. Bagaimanapun, kota prefektur Wolong telah kalah berkali-kali, dan kali ini masih berupa bibit tunggal. Mereka mengira kota prefektur Wolong tidak bisa menghasilkan siapapun, mereka sudah inersia. Wu Yun hanya menutup telinga terhadap penampilan dan suara sarkastik orang-orang ini. Dia sudah terlalu sering mendengar ejekan serupa. Matanya tertuju pada penilai yang seumuran dengannya di tahap penilaian. Ada banyak orang. Selain dia, setiap kota memiliki setidaknya 4 penguji. Matanya menyapu orang-orang ini satu per satu. Selain dia, ada lebih banyak orang di 10 prefektur dan kota. Secara kasar, jumlah total orang harusnya sekitar 50. Adapun Li Yingfeng, Lin Yaoqiang dan lainnya yang dia temui kemarin, dia tidak memperhatikan. Dalam pikirannya, orang-orang ini bukanlah ancaman baginya. Matanya menelusuri kerumunan. Setelah mendengarkan perkenalan Yu Miaocheng sebelumnya, dia telah menetapkan 3 lawan di benaknya yang dapat mengancamnya. Namun, saat matanya menyapu semua orang yang hadir. Mereka menemukan bahwa berita Yu Miaocheng mungkin dihilangkan. Meskipun dia memiliki teknik menembus pupil, dia belum bisa melihat melalui kultivasi yang tersembunyi di tubuh orang lain. Tapi secara kasar saya bisa melihat melalui temperamen ringan yang terpancar dari rekan-rekan ini. Meski dia masih belum bisa membedakan siapa itu siapa. Namun secara kasar terlihat ada lebih dari 3 orang di antara kerumunan yang dapat mengancamnya. Tapi 4. Di antara keempat orang ini, tidak sulit membedakan Luo Yumeng dari kota Luok Xiangzu dan Pipi Daxia dari kota Xiangzu. Luo Yumeng adalah seorang wanita, dan hanya ada 3 alkemis wanita yang hadir. Tidak sulit untuk mengidentifikasi Luo Yumeng, yang memiliki aura terkuat di antara ketiganya. Sedangkan Pipi Daxia adalah yang termuda, baru berusia 19 tahun. Meskipun Wu Yun hanya 1 tahun lebih tua darinya, Wu Yun masih bisa membedakan wajah pahlawan Pipi yang kekanak-kanakan dan sulit diatur dari kerumunan dalam sekejap. Adapun 2 lainnya, yang mana adalah Feng Jiuchu dari kota Dou Fengsu. Meski tidak mudah untuk membedakannya, setelah sedikit pemeriksaan, Wu Yun secara kasar sudah mendapatkan jawabannya. Saya mendengar apa yang dikatakan Yu Miaocheng sebelumnya, bahwa Feng Jiuchu disukai oleh orang-orang di Istana Danhun, jadi dia selalu memiliki sikap memandang tinggi ke atas dan tidak menyerah pada orang lain. Wu Yun mungkin bisa mengetahui siapa Feng Jiuchu di antara 2 orang yang tersisa. Adapun siapa orang lainnya, Wu Yun tidak tahu. Karena hanya itu informasi yang dia dapatkan saat ini. Yu Miaocheng tidak pernah memberitahunya siapa lagi yang memiliki kekuatan seperti itu. Wah, kamu sudah mati. Ketika Wu Yun berjalan ke panggung penilaian dan bergabung dalam antrian, dia tiba-tiba mendengar suara kejam keluar dari telinganya. Wu Yun tiba-tiba berbalik. Baru kemudian dia menyadari bahwa dia sebenarnya diatur untuk berdiri di samping Lin Yaoqiang. Baru saja,
matanya tertuju pada Feng Jiuchu dan yang lainnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan masalah ini. Ah idiot! Ah! Dihadapkan pada suara kejam Lin Yaoqiang, Wu Yun memutar matanya, merasa tidak berdaya. Taruhan telah dibuat, dan menurutnya, orang-orang ini akan keluar. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktunya dengan para idiot ini. Setelah mendengar suara bodoh Wu Yun, Lin Yaoqiang sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Namun saat ini, di hadapan banyak orang, dia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya. Menurunkan suaranya, dia berkata, Wu Yun, harap diingat, saat kamu gagal bertaruh dan keluar dari konferensi Dando, itu akan menjadi kematianmu. Beraninya kamu menyinggung perasaanku. Wu Yun mengangkat kepalanya ke samping, tidak bersiaplah untuk berbicara dengannya lagi. Ah semuanya, diam, diam. Ah, pada saat ini, hanya mendengarkan dari depan, saat tuan rumah kota Luoxiangzu, Presiden Persatuan Alkemis, Luo Shufeng, berbicara. Bagaimanapun, kami adalah tuan rumah, jadi kami masih punya wajah. Segera, suara-suara berisik dari kerumunan itu perlahan-lahan berhenti. Ini adalah sesi ke-167 dari konferensi alkimia 10 negara kita. Sudah lebih dari 1000 tahun sejak diadakan. Ini adalah pertemuan akbar bagi para alkemis 10 negara kita. Di sini, sebagai tuan rumah, saya dengan tulus berterima kasih kepada semuanya para kontestan yang datang untuk mendukung kami dan sejumlah besar penonton seperti Anda. Segera setelah dia selesai berbicara, sorak-sorai meriah muncul dari tempat itu. Saat sorak-sorai turun, Luo Shufeng juga memperkenalkan nama setiap kontestan yang berpartisipasi dalam konferensi Doudan. Adapun level alkimia para kontestan, ini adalah rahasia, dan mungkin menjadi pembunuh kejutan dalam kompetisi alkimia. Oleh karena itu, hal itu tidak akan diumumkan. Pada saat yang sama, Luo Shufeng juga memperkenalkan susunan wasit untuk konferensi Doudan ini. Meskipun mereka semua adalah orang-orang yang Wu Yun tidak kenal, sepertinya mereka bisa terdengar dari sorak-sorai orang-orang di tempat kejadian. Orang-orang ini sangat vokal dan harus menjadi orang yang adil dan bermoral dengan standar moral yang tinggi dan tidak pilih kasih. Setelah memperkenalkan susunan wasit, Luo Shufeng juga mengumumkan peraturan turnamen dan kompetisi penilaian promosi. Pil yang perlu dimurnikan adalah pil Huayang. Aturan promosinya adalah menyempurnakan pil Huayang ini tanpa tulang. Secara teori, selama transformasi tanpa tulang berhasil, Anda bisa maju. Namun, cara mengoperasikannya dan apakah Anda bisa maju tergantung pada penilaian wasit. Selama tidak ada masalah besar dengan transformasi tanpa tulang Huayang dan promosi tidak akan menjadi masalah. Tampaknya sederhana, tetapi ketika semua orang mendengar bahwa tes promosi itu untuk Ratu Huayang, hal itu menimbulkan kehebohan. Karena pil Huayang ini adalah pil tingkat 6 kelas atas. Bukanlah tugas yang mudah bagi sekelompok anak muda untuk mengubah obat mujarab kelas 6 menjadi bentuk tanpa tulang. Seringkali sulit bagi banyak alkemis tingkat 7 atau bahkan 8 dengan kualifikasi yang tidak terlalu menonjol untuk mencapai hal ini. Dalam beberapa sesi terakhir, ramuan yang maju ke penilaian sebagian besar adalah ramuan tingkat 6 tanpa tulang. Level tertinggi hanyalah ramuan kelas 6 kelas menengah tanpa tulang. Tampaknya kali ini, aturan promosi yang ditetapkan oleh kota Luoxiangzu jauh lebih sulit dari sebelumnya. Ketika penonton mengetahui tentang ramuan untuk promosi, itu lebih mengejutkan. Namun bagi semua penguji, keluhan dan keluh kesah tidak bisa dihindari. Dapat didengar bahwa beberapa orang telah mundur bahkan sebelum hal itu dimulai. Tampaknya meskipun dengan begitu banyak penguji yang hadir, banyak dari mereka mungkin tidak berhasil menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang. Tapi karena kota Luoxiangzu adalah tuan rumahnya, peraturan hanya bisa dibuat oleh mereka dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Bab 1107 terungkap ke publik, sangat dinantikan. Namun demikian, semakin tinggi persyaratan penilaian promosi, semakin baik ketertiban seluruh konferensi Doudan dapat dipertahankan. Karena kesulitan penilaian promosi telah berkurang, lebih banyak orang yang akan dipromosikan. Dan promosi tambahan ini, tentu saja, tidak dapat memberikan hasil yang baik. Hanya saja jika tersiar kabar di kemudian hari, akan timbul reputasi palsu atas keberhasilan promosi. Selama mereka benar-benar jenius, selama mereka benar-benar orang yang cakap. Dengan kata lain, orang yang bisa masuk peringkat 10 besar terakhir. Inilah yang harus dilakukan untuk mengubah ramuan tingkat 6 kelas atas menjadi bentuk tanpa tulang. Karena mereka adalah jenius alkimia terbaik yang telah dikerahkan Shizu dengan seluruh upayanya untuk dikembangkan dalam 10 tahun terakhir. Jika mereka bahkan tidak bisa melakukan ini, maka masa depan para alkemis Shizu ini mungkin tidak akan mungkin terjadi. Itulah yang sebenarnya. Kebanyakan orang yang mengeluh dan mengeluh saat ini adalah mereka yang tidak diperhatikan sama sekali oleh Wu Yun. Adapun orang-orang yang mendapat perhatian khusus dari Wu Yun, wajah mereka penuh percaya diri saat ini.
Itu tidak berubah sama sekali karena semakin sulitnya penilaian promosi. Hal yang sama juga berlaku pada Wu Yun. Dengan kekuatan alkimianya saat ini, mudah untuk mengubah ramuan tingkat 6 terbaik menjadi pil tanpa tulang. Belum lagi level 6, bagaimana dengan level 7? Masih tanpa tulang. Hei, nak, apakah kamu takut? Apakah kamu tercengang? Tes promosi kali ini adalah obat mujarab tingkat 6 tingkat atas Huayang Dan. Menurutku, mungkin sulit bagimu untuk memperbaikinya. Tanpa tulang. Haha, mungkin, kamu seharusnya bisa melakukannya dalam mimpimu. Tidak ada keraguan bahwa suara ini datang dari Lin Yaoqiang lagi. Wu Yun memutar matanya, jika bukan karena sulitnya melakukan apapun saat ini. Dia bahkan memiliki keinginan untuk bergegas dan memberikan 2 palu kepada orang ini. Ada banyak hal yang tidak masuk akal. Melihat Wu Yun mengabaikannya, Lin Yaoqiang tersenyum dingin. Wu Zi menunduk dan merapikan pakaiannya, dia tidak mengira Wu Yun tidak ingin berbicara dengannya. Sebaliknya, mereka mengira Wu Yun takut dengan sulitnya tes promosi dan tidak berani berbicara. Saat ini, kepercayaan di hatinya meningkat pesat. Dia menoleh untuk melihat Li Yingfeng, yang kebetulan juga sedang melihatnya. Keduanya saling memandang dan tersenyum, makna di mata mereka terlihat jelas. Rupanya mereka semua mempunyai pemikiran yang sama. Biasanya, susunan pemain dan peraturan telah diumumkan. Selanjutnya, kita perlu menyiapkan tungku dan bahan alkimia, dan memulai penilaian promosi. Penonton juga berada di atas panggung dengan penuh perhatian, menantikan momen dimulainya penilaian promosi. Namun, hal-hal tampaknya tidak berjalan sesuai harapan. Pada saat semua orang menantikannya. Tapi tiba-tiba mereka mendengar Luo Shufeng berbicara dengan keras lagi, semuanya, diam, sebelum penilaian, ada satu hal lagi yang harus saya umumkan. Semua orang mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak tahu apa yang akan diumumkan Luo Shufeng. Namun, tak lama kemudian, ekspektasi semua orang berubah menjadi kejutan. Puluhan juta mata sekali lagi terfokus pada Wu Yun. Apa aku tidak salah dengar, dia? Wu Yun dari kota prefektur Wolong ingin bertaruh dengan kota prefektur Biyu dan kota prefektur Qi. Ya Tuhan, apakah kamu gila? Apakah orang ini gila? Lupakan taruhannya masih sangat besar, ini menempatkan diri Anda dalam bahaya. Saya sekarang sangat curiga bahwa orang ini adalah agen rahasia yang dikirim oleh negara bagian lain untuk membunuh kota Wolong. Hahaha, saya merasa sangat menantikannya. Dalam beberapa dekade terakhir, kota prefektur Wolong sudah terlalu lama sunyi. Mungkin kali ini, satu-satunya bibit yang tidak terduga dan mengejutkan dunia. Sangat meriah, kali ini sangat meriah. Taruhan besar, tidak hanya apakah mereka berlutut di depan semua orang dan memanggil mereka kakek, tetapi pihak yang kalah juga harus secara permanen mengakui pihak lain sebagai kakak mereka dan mematuhi perintah mereka. Haha, aku tidak sabar untuk menantikannya. Berbagai komentar datang dan pergi. Harus dikatakan bahwa pengumuman taruhan ini secara langsung memicu klimaks pertama dari konferensi dan ini. Bukan sekedar penonton. Di antara 9 negara bagian lainnya, kecuali penduduk dari kota prefektur Qi dan kota prefektur Biu. Kontestan yang tersisa dari 9 negara bagian dan kota juga melirik secara serempak. Tidak ada keraguan bahwa mata mereka akhirnya tertuju pada Wu Yun. Akhirnya, lagu itu mendarat di Yu Miaocheng di antara penonton. Mengenai mengapa penduduk kota prefektur Qi dan kota prefektur Biu membuat keputusan ini, saya hampir tidak dapat memahaminya. Tapi mengapa orang-orang di kota prefektur Wolong membuat keputusan bodoh seperti itu? Mungkinkah Wu Yun benar-benar memiliki kemampuan ini? Namun, jelas hanya sedikit orang yang percaya bahwa Wu Yun benar-benar memiliki kemampuan ini. Tetapi jika dia tidak memiliki kemampuan ini, lalu mengapa Yu Miaocheng setuju? Jika Wu Yun bertindak impulsif, maka Yu Miaocheng, Presiden Guild, tidak akan sembrono, bukan? Segala macam keraguan menyelimuti pikiranku. Namun mereka hanya bisa bertanya-tanya, apa hasilnya baru bisa diketahui setelah penilaian promosi selesai. Segera, di bawah pengaturan Luo Shufeng, taruhan tersebut diselesaikan dan dipublikasikan, dan kata-kata tersebut ditetapkan sebagai bukti. Kemudian presiden dari 3 serikat pekerja negara bagian dan kota datang ke panggung secara langsung untuk memastikan bahwa hal itu benar, di hadapan semua orang, dan menandatanganinya tanpa penyesalan. Semuanya sudah siap. Penilaian promosi telah resmi dimulai. Awalnya penilaian promosi ini tidak terlalu menghibur dibandingkan dengan kompetisi dan berikutnya. Mereka yang benar-benar mampu tidak akan mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya selama penilaian promosi. Namun karena adanya pertaruhan antara ketiga negara bagian dan kota tersebut, langsung mendorong suasana adegan ke puncak pertama. Semua orang berteriak keras, menantikan dimulainya penilaian. Pada saat yang sama, yang mereka nantikan saat ini bukanlah siapa yang berhasil maju.
Mereka semakin menantikan siapa yang akan memenangkan taruhan ini setelah penilaian. Siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan di depan umum dan memanggilnya kakek. Siapa yang akan menyerah atas inisiatifnya sendiri, menerima semua perintah tanpa syarat, dan mengakui orang lain sebagai kakak selamanya. Jika bukan karena kurangnya waktu, saya khawatir akan ada pembukaan taruhan besar-besaran di antara penonton hari ini. Namun, orang yang paling gugup dan cemas saat ini bukanlah Wu Yun, Lin Yaoqiang, Li Yingfeng dan kontestan lainnya. Karena Wu Yun dan Lin Yaoqiang sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Orang yang paling cemas tidak lain adalah Presiden Li, Presiden Lin, Yu Miaocheng dan lainnya. Namun ketiganya cukup bagus. Yang paling gugup dan terengah-engah adalah para alkemis yang awalnya hanya ingin mengikuti Wu Yun makan melon. Saat ini, mereka sangat menyesal dan menyayangkan karena mereka tidak seharusnya datang untuk makan melon ini. Mereka tidak memiliki informasi sama sekali dan tidak tahu apapun tentang kemampuan alkimia Wu Yun. Sekarang, mereka hanya bisa mengandalkan tebakan dan berdoa agar Wu Yun menang. Begitu mereka kalah, wajah lama mereka akan hilang sama sekali. Segera, di bawah pengaturan Luo Shufeng, lusinan tungku pil dan bahan obat yang cukup untuk memurnikan lusinan pil Huayang dibawa ke platform pemeriksaan. Pada saat yang sama, batu cahaya bintang, yang diperlukan untuk menyempurnakan pil tanpa tulang, juga dibawa. Awalnya, Wu Yun mengira batu kemuliaan bintang akan dibagi menjadi potongan-potongan kecil, dan satu bagian akan ditempatkan di bawah setiap tungku pil untuk penggunaan pribadi. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa batu berbintang yang disiapkan oleh kota Luoxiangzu sebenarnya utuh dan ditempatkan di tengah platform penilaian. Semua orang berbagi batu kemuliaan bintang. Dari sudut pandang ini, kesulitan dalam penilaian promosi ini tidak hanya sesederhana menyempurnakan pil Huayang tanpa tulang, tetapi bersaing untuk mendapatkan energi batu kemuliaan bintang juga mungkin menjadi salah satu kesulitannya. Saya khawatir tidak banyak orang yang berhasil maju dalam penilaian ini. Ketika dia melihat bahwa itu adalah seluruh bagian dari batu kemuliaan bintang, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Bab 1108 penilaian dimulai. Ketika dia melihat batu kemuliaan bintang masih utuh, bukan hanya Wu Yun yang terkejut. Baik itu sekelompok kontestan atau seluruh penonton yang ada di lapangan. Mereka semua berseru satu demi satu. Anda mungkin bisa mengetahuinya dari seruan mereka. Jelas sekali, saya khawatir aturan ini hanya diubah oleh Luoxiang Zhacheng di sesi ini. Di masa lalu, setiap orang diberi sepotong kecil batu Star Glory. Dari sudut pandang ini, kota Luoxiangzu memiliki kontrol kualitas yang sangat ketat untuk konferensi Dou dan 10 negara bagian ini. Banyak orang yang ingin memancing di perairan yang bermasalah dan mendapatkan reputasi palsu melalui kemajuan yang sukses mungkin akan kecewa. Oh, Wu Yun, sekarang kita harus bersaing untuk mendapatkan energi batu bintang, bagaimana? Apakah kamu takut? Pada saat ini, suara Lin Yaoqiang tiba-tiba terdengar lagi. Tidak ada akhir bagi orang ini. Wu Yun telah menahannya beberapa kali. Kali ini, aku tidak tahan lagi. Apakah kamu kesal? Kamu seperti lalat. Banyak sekali omong kosong. Kamu. Lin Yaoqiang jelas tidak menyangka bahwa Wu Yun akan tiba-tiba mengutuknya. Walaupun kamu ingin marah. Tapi jangan menunggu dia berbicara. Di depan, suara Luo Shufeng terdengar lagi. Anak-anak muda, ayolah, saya harap kalian semua dapat menunjukkan kekuatan kalian. Sekarang saya umumkan bahwa putaran pertama konferensi 10 negara Dou dan penilaian promosi telah resmi dimulai. Suara itu jatuh. Penonton bersorak dan berteriak antusias. Segera, Wu Yun dan sekitar 50 kontestan lainnya masing-masing ditugaskan ke tungku alkimia mereka sendiri. Batu bintang ditempatkan di tengah. Lebih dari 50 tungku alkimia disusun dalam bentuk melingkar di sekelilingnya. Di samping setiap tungku pil, terdapat cukup bahan obat untuk memurnikan pil Huayang. Sepertinya ada banyak bahan. Namun dari sudut pandang lain, ini juga berarti setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Sekali ada kesalahan yang dilakukan, tidak akan ada peluang. Adapun waktu yang terbatas, itu sama dengan penilaian Tian Yuan dan tanpa tulang Wu Yun sebelumnya di Alchemist Guild. 2 batang dupa waktunya. Sebelumnya, Wu Yun merasa hanya perlu 2 batang dupa untuk memurnikan pil Tian Yuan tanpa tulang, yang terlalu ketat. Namun kini tampaknya meski waktunya sempit, hal itu juga perlu. Karena orang-orang yang hadir ini mungkin dapat memurnikan pil Tian Yuan tanpa tulang dalam waktu 2 batang dupa. Dengan cara ini, bukan tanpa alasan jika orang-orang di prefektur dan kota lain meremehkan mereka di prefektur Wolong. Tapi ini bukan urusan Wu Yun. Saya tidak tahu apakah itu kebetulan atau disengaja. Posisinya sebenarnya ditempatkan tepat di antara Lin Yaoqiang dan Li Yingfeng. Pada saat ini, keduanya menatapnya dengan tajam. Terutama Lin Yaoqiang. Karena Wu Yun memarahinya dengan marah sebelumnya,
dia disela oleh Luo Shufeng sebelum dia bisa memarahinya kembali. Saat ini, aku menahan semua amarahku dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Mereka ingin balas memarahi mereka, tetapi karena semua orang di ruangan itu fokus pada mereka. Ia tidak berani menjawab, sehingga ia hanya bisa menahan amarahnya di dalam hatinya tanpa bisa melampiaskannya. Ini dimulai dengan suara Luo Shufeng. Dengan puluhan juta sorakan dari penonton, penilaian promosi telah dimulai sepenuhnya. Segera, semua orang di lapangan mulai memilah bahan obat. Mulailah mempersiapkan pemurnian pil Huayang. Lin Yaoqiang dan Li Yingfeng juga mulai membagikan materi. Tampaknya kedua orang ini memiliki beberapa kemampuan. Mahir dalam teknik dan terampil dalam teknik. Tentunya, mereka sudah tidak asing lagi dengan pemurnian pil Huayang. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru mengambil tindakan. Matanya sekali lagi menyapu semua orang di lapangan. Di bawah teknik penetrasi murid, setiap gerakan setiap orang ditangkap dengan jelas olehnya. Meskipun Wu Yun terkena pil Huayang untuk pertama kalinya. Tapi dengan kekuatan alkimianya saat ini, dia bisa mengetahuinya secara kasar hanya dengan pandangan sekilas. Siapa yang bisa maju dan siapa yang kesulitan untuk maju. Namun di antara orang-orang ini, tidak diragukan lagi bahwa 4 orang yang paling menarik perhatian Wu Yun adalah 4 orang yang mulai dianggapnya sebagai lawannya. Di antara 4 orang ini, 1 orang secara khusus menarik perhatian Wu Yun. Orang ini adalah alkemis tingkat 8 yang dikenal sebagai yang termuda di 10 negara bagian, pahlawan pipi. Karena, ketika mata Wu Yun menyapunya, dia sebenarnya sedang melihat ke arah Wu Yun juga. Demikian pula, dia juga satu-satunya orang yang hadir selain Wu Yun yang tidak terburu-buru menyempurnakan pil Huayang. Mata saling berhadapan. Meskipun pahlawan pipi tidak berbicara, Wu Yun mungkin mengerti maksudnya dari matanya. Dia sebenarnya menyemangati Wu Yun. Wu Yun tersenyum tipis dan mengembalikan hadiah itu. Pahlawan pipi itu mengangguk sedikit, lalu diam-diam memberi isyarat mengundang. Segera, dia juga memasuki kondisi persiapan alkimia. Hehe nak, kenapa kita tidak mulai dan menunggu kematian? Biar ku bilang saja, belum lagi pil tanpa tulang, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menyempurnakan pil Huayang yang layak. Tunggu saja dan kalah, kematianmu akan segera hadir. Saat ini, saya hanya mendengar suara Lin Yaoqiang di dekat telinga saya. Melihat Wu Yun tidak memulai dalam waktu yang lama, dia jelas salah paham. Saya pikir Wu Yun belum mengambil tindakan karena dia tidak tahu bagaimana memulainya. Melihat pemandangan ini, kemarahan di hatinya terhadap Wu Yun karena menghinanya lenyap seketika. Mungkin dia sudah merasa Wu Yun ditakdirkan untuk kalah. Dia tidak ingin lagi marah pada jenderal yang kalah. Bodoh. Wu Yun memutar matanya. Dia meliriknya dari sudut matanya. Pada saat yang sama, dia melirik Li Yingfeng. Kemajuan keduanya pun tidak lambat, dalam waktu singkat ini mereka sebenarnya sudah memasuki tahap peleburan obat. Dan api sebenarnya dari kedua orang ini hanyalah api sejati tingkat atas. Melihat adegan ini, Wu Yun mengerutkan kening, dan pada saat yang sama, dia melirik ke semua kontestan yang hadir lagi. Saat ini, api mereka yang sebenarnya telah dilepaskan. Ini mengejutkan Wu Yun. Dulu ketika kita berada di benua timur dan bahkan benua selatan, sudah banyak api suci yang muncul. Wu Yun awalnya berpikir bahwa ketika dia tiba di benua utara, terutama para alkemis berbakat dengan kualifikasi yang baik, itu seharusnya menjadi api suci di tangan manusia. Tapi dia juga tidak menduganya. Kebanyakan dari mereka sebenarnya adalah yang terbaik, dan bahkan ada banyak yang merupakan true fire kelas atas. Hanya sedikit orang yang memiliki api kudus. Namun tidak ada keraguan bahwa 4 orang yang dianggap lawan oleh Wu Yun masing-masing memegang api kudus. Namun, api suci mereka jauh lebih rendah daripada api spiritual hijau suci milik Wu Yun. Bagaimanapun, api roh hijau suci saat ini sebanding dengan api tanpa wajah yang menempati peringkat ke-18 dalam daftar api suci. Namun, saya merasa lega ketika memikirkannya. Pendistribusian api kudus belum tentu semuanya di Beidaolu. Saat berada di benua selatan dan benua timur, api kudus juga dikendalikan oleh mereka yang memiliki kekuatan tertinggi. Adapun Beidalu, meski secara keseluruhan kekuatannya jauh lebih kuat dibandingkan 2 benua lainnya. Tapi saya khawatir sebagian besar api suci itu juga dikendalikan oleh mereka yang merupakan kekuatan utama di Beidalu. Bagaimanapun, jumlah api suci terbatas. Tarik pandangan Anda dan kumpulkan pikiran Anda. Waktunya hampir habis. Wu Yun juga mulai menyempurnakan pil Huayang. Namun, Wu Yun juga membuat rencana. Jangan terlalu mencolok dulu. Gunakan saja cara biasa untuk membuat ramuan. Pada saat yang sama, dia juga bersiap untuk menekan api spiritual hijau suci menjadi api sejati dan memurnikan ramuannya. Bab 1109 Persaingan Sengit. Praktek Wu Yun dalam menyempurnakan alkimia jelas menarik perhatian banyak orang. Namun,
Keterlambatan Wu Yun dalam mengambil tindakan barusan juga menyebabkan penilaian lebih banyak orang terhadap dirinya menurun. Seperti Lin Yaoqiang, mereka juga percaya bahwa Wu Yun tidak mengambil tindakan karena dia tidak tahu bagaimana memulainya. Saat ini, orang-orang ini menjadi semakin yakin. Saya khawatir pertaruhan antara kedua pihak, peluang menang kota prefektur Wolong sangat tipis. Saat Wu Yun memisahkan bahan-bahannya, dia bersiap memanaskan kuali untuk melelehkan obatnya. Semua yang hadir, puluhan juta penonton, gempar. Suara mereka bahkan lebih sepihak. Wu Yun, seorang kultivasi tingkat pertama di alam Yuanhe, memiliki api sejati terbaik. Bahkan sebelum menyempurnakan ramuannya, dua penampilan ini saja sudah cukup sebagai bukti. Tidak ada kecelakaan di kota prefektur Wolong, Wu Yun bukanlah seorang jenius, apalagi seekor kuda hitam. Belum lagi dibandingkan dengan Lin Yaoqiang atau Li Yingfeng. Bahkan dibandingkan dengan adik-adik junior yang relatif lemah di bawah mereka, mereka jauh tertinggal. Dalam pandangan mereka, tingkat pertama budidaya alam Yuanhe membatasi tingkat alkemis Wu Yun. Paling-paling, dia bisa menjadi alkemis tingkat ke-7, dan kemungkinan besar bahkan seorang alkemis tingkat 6 terkemuka. Api sejati berkualitas tinggi juga membatasi batas atas Wu Yun. Tidak mungkin baginya untuk memurnikan ramuan yang bagus. Belum lagi jenis ramuan yang mengandung kekuatan Tao, bahkan ramuan tingkat atas pun mungkin sulit untuk dibentuk. Sangat bagus. Pada saat ini, bahkan mereka yang sebelumnya memiliki ekspektasi terhadap Wu Yun menggelengkan kepala dan menghela nafas. Tampaknya kota prefektur Wolong akan mendapat masalah kali ini. Orang yang paling menakutkan saat ini adalah sekelompok alkemis yang datang untuk makan melon bersama Wu Yun. Awalnya, mereka punya ekspektasi. Tapi sekarang setelah kita melihatnya, apalagi yang kita harapkan? Hanya kekecewaan. Aku ingin marah, tapi aku takut Yu Miaocheng akan marah. Jika bukan karena taruhan tersebut telah dipublikasikan dan dilihat sepenuhnya, tidak akan ada cara untuk melarikan diri. Saya khawatir orang-orang ini telah melarikan diri kembali ke kota prefektur Wolong. Hati mereka dipenuhi penyesalan yang tak ada habisnya. Saya menyesal tidak seharusnya datang ke sini sama sekali. Keingintahuan membunuh kucing itu benar. Beberapa alkemis bahkan menitikkan air mata. Di antara para alkemis di kota prefektur Wolong, mereka dianggap sebagai tokoh teratas yang relatif menonjol. Namun saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan terjerumus ke dalam masalah, bersujud kepada orang lain di depan umum, dan kehilangan nyawa. Mengapa kamu begitu cemas? Apakah ada hasilnya? Apakah Wu Yuncheng telah dikalahkan? Yu Miaocheng sedang tidak dalam suasana hati yang baik. Melihat orang-orang ini semua tampak tertekan, dia sepertinya sudah menebak apa yang mereka pikirkan, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Datang kemana-mana. Presiden Li dan Presiden Lin telah memperhatikan pergerakan Yu Miaocheng dan lainnya. Melihat ini saat ini, mereka berdua saling memandang dan tersenyum dingin. Presiden Li bahkan mengejek, Presiden Yu, mengapa kamu begitu marah? Xiao Huo, ini belum berakhir. Mungkin akan ada keajaiban. Diam. Yu Miaocheng mengomel dengan marah. Pada saat yang sama, dia mengepalkan tangan erat-erat, merasakan dorongan untuk mengambil tindakan. Siapa yang kamu suruh tutup mulut? Presiden Li juga menolak menyerah. Jangan tidak sabar kalian berdua. Keduanya orang terhormat. Hasilnya belum diumumkan. Belum bisa dipastikan siapa yang menang atau kalah. Kedua presiden tidak boleh kehilangan keagungannya di depan juniornya. Untungnya, Luo Shufeng tiba tepat waktu. Buka mulutmu untuk menyelesaikannya. Kalau tidak, saya khawatir ini akan menjadi tidak terkendali. Yu Miaocheng dan Presiden Li juga tahu bahwa mengambil tindakan di depan semua orang bukanlah tindakan yang bijaksana. Mereka masing-masing mendengus dingin, duduk kembali, dan berhenti bicara. Di atas panggung, proses peleburan obat Wu Yun telah selesai. Bersiaplah untuk langkah selanjutnya, membentuk obat beku. Namun yang lain sudah mencapai langkah keempat. Banyak orang bahkan sudah mulai membuat pil. Pahlawan pipi yang mengambil tindakan kemudian benar-benar berhasil menyusul yang lain. Kondensasi obat berhasil, langkah terakhir tercapai, dan tungku akan segera dibuka. Saat ini, saya hanya bisa mencium aroma obat. Aroma dari berbagai tingkatan ramuan huayang bercampur menjadi satu, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang memproduksi ramuan dengan kualitas yang mana. Namun tidak ada keraguan bahwa hanya ada dua wewangian obat yang ada di pasaran saat ini. Kualitas terbaik, dan aroma obat dari pil huayang terbaik. Jelas sekali, yang memiliki kualitas paling rendah di lapangan semuanya adalah pil huayang kelas atas. Segera, seseorang membuat ramuan itu. Orang ini adalah murid dari kota Luoxiangsu. Dia adalah orang pertama yang berhasil memperbaikinya, dan ramuannya juga merupakan ramuan huayang berkualitas tinggi. Setelah pil yang sudah jadi dikeluarkan, dia segera mulai memurnikannya tanpa tulang.
Saat ini bantuan energi Star Glory Stone sangat dibutuhkan. Saya melihat orang ini membungkus pil huayang kualitas terbaik dengan energi spiritual, melayang di udara di depannya. Pada saat yang sama, keluarkan energi spiritual lainnya. Energi spiritual kedua ini dicampur dengan kekuatan obat dari pil huayang kualitas terbaik. Bergegas menuju batu bintang. Jika Anda ingin menstimulasi energi batu kemuliaan bintang, Anda harus menggunakan kekuatan obat dari pil huayang untuk mencampurkan energi spiritual Anda sendiri dan menstimulasinya pada saat yang bersamaan, agar efektif. Tanpa kekuatan pil huayang, stimulasi tidak akan berhasil. Selain itu, pil huayang hanya dapat diaktifkan satu kali. Bakat alkimia orang ini tidak terlalu luar biasa. Tapi karena dialah orang pertama yang mengaktifkan Star Glory Stone dengan kekuatan obat. Oleh karena itu, mata semua orang tertuju padanya saat ini. Melihat energi batu cemerlang bintang akan dimasukkan ke dalam pil huayang miliknya. Namun pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman. Orang lain telah membuat ramuan. Orang ini adalah murid dari kota Dou Fengsu. Apa yang dia sempurnakan juga merupakan pil huayang berkualitas tinggi. Namun saat ini, ada senyuman sinis di wajah pria tersebut. Pada saat ini, saya melihatnya mengubah satu tangan menjadi cakar, dan tiba-tiba mengaktifkan pil huayang berkualitas tinggi di depannya, mengeluarkan aliran energi spiritual. Kekuatan obat dicampur dengan energi spiritual. Itu juga dibombardir menuju Star Glory Stone. Melihat situasi ini, ekspresi pria sebelumnya tiba-tiba berubah. Batu bintang hanya dapat memberikan satu energi dalam satu waktu. Jelas sekali, ramuannya belum menyerap energi batu Star Glory. Jika dia diganggu oleh orang lain, dia akan kehilangan kesempatan terbaik. Transformasi pil huayang tanpa tulang tidak mungkin berhasil. Justru karena inilah dia bergegas untuk menyempurnakan ramuan itu sebelum orang lain. Di luar dugaan, masih sedikit terlambat. Melihat energi batu kemuliaan bintang hendak menyerang ramuannya. Tapi saya tidak pernah berpikir itu hanya sedikit berbeda. Gelombang energi spiritual lainnya membombardir batu Star Glory. Energi batu cahaya bintang yang datang ke arahnya langsung terputus dan mengalir menuju ramuan orang lain. Dia gagal. Dan orang kedua dari Akademi Dou Feng yang menyempurnakan pil huayang terbaik. Ramuannya berhasil menyerap kekuatan obat dari Star Glory Stone. Di saat yang sama, ia juga berhasil mencegat penilaian promosi orang sebelumnya. Adegan ini membuat semua penonton tercengang. Mereka juga pernah berpikir sebelumnya bahwa orang-orang ini akan sangat galak saat bersaing memperebutkan energi batu bintang. Tapi saya tidak menyangka ini akan dimulai secepat ini. Satu orang telah tersingkir secara pasif karena gagal bersaing memperebutkan energi. Bajingan, energinya terputus, dan dia tidak bisa lagi mengaktifkan batu Star Glory lagi. Tanpa energi batu kemuliaan bintang, mustahil membuat obat mujarab tanpa tulang. Bab 1110 Feng Jiuchu yang mendominasi. Pada tahap penilaian, auman kesedihan dan kemarahannya terdengar. Namun, ini tidak akan membantu. Dilihat dari sorot matanya saat ini, aku khawatir dia memiliki keinginan untuk bergegas dan membunuh pria itu secara langsung. Namun nyatanya, hal tersebut tidak mungkin. Pasalnya wasit sudah menyatakan dia gagal. Pada saat yang sama, beberapa orang mulai mendesaknya untuk meninggalkan platform penilaian. Meskipun murid-murid dari kota Dou Fengsu menggunakan beberapa metode berbahaya. Namun, semua itu sesuai aturan. Tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Dan semua ini terlihat di mata Wu Yun tanpa henti. Dia melirik murid dari kota Dou Fengsu dan muridnya menyusut. Yang dia khawatirkan bukanlah metode orang ini, dia sudah menduga semua ini. Dia khawatir karena orang ini adalah adik laki-laki Feng Jiuchu. Adik laki-laki memang seperti ini, dan Feng Jiuchu mungkin lebih kejam lagi. Dia diam-diam berpikir dalam hatinya bahwa tampaknya Feng Jiuchu sulit untuk dihadapi, setidaknya lebih sulit untuk dihadapi daripada yang dibayangkan. Namun, meskipun orang dari kota Dou Fengsu ini telah mengambil energi batu Star Glory, dia tidak cukup kuat. Pil huayang miliknya tidak memiliki tulang dan gagal pada saat-saat terakhir. Tak ayal, orang tersebut juga langsung dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari platform penilaian. Orang lain mungkin tidak menyadarinya. Wu Yun memberikan perhatian khusus. Setelah orang ini turun dari panggung, dia saling memandang dengan orang sebelumnya, dan mereka berdua berjalan menuju sudut terpencil di belakang kerumunan. Kalau dipikir-pikir, sudah waktunya bertengkar. Dia menarik pandangannya dan kembali ke ramuannya lagi. Saat ini, pembentukan obat kondensasi telah berakhir. Tingkatan obat mujarab akan segera diketahui. Tapi saat ini, yang terdengar hanyalah bang bang bang. Hampir di saat yang bersamaan, terdengar beberapa suara tungku dinyalakan. Dengan suara bukaan tungku yang terdengar bersamaan, momen penilaian promosi yang benar-benar meriah ini akhirnya dimulai. Mungkin karena tidak ada yang tahu kapan satu sama lain akan membuka kompor. Jadi, kebetulan mereka sedang berkumpul bersama.
Setelah obat mujarab dilepaskan, obat itu tidak bisa bertahan terlalu lama. Jika tidak, setelah kekuatan obat benar-benar mengeras, mustahil untuk memurnikannya tanpa tulang. Jadi, mereka harus berpacu dengan waktu. Namun, saat ini, tidak ada yang berani bergerak. Jika ada yang bergerak lebih dulu, mereka akan disela oleh gerakan berikutnya. Di antara orang-orang ini, mungkin hanya ada satu orang yang berhasil merebut energi batu Star Glory. Jadi, mereka semua bertahan lama. Lihat siapa yang tidak bisa bertahan dulu, yang bisa bertahan sampai akhir pasti jadi pemenangnya. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Setiap orang pasti mempunyai reaksi terhadap obat mujarabnya masing-masing. Saya paling tahu kapan keampuhan obatnya akan benar-benar memadat. Jadi, akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Daripada menunggu kegagalan, lebih baik bertaruh saja. Namun tidak ada keraguan bahwa setelah orang pertama mengambil tindakan, orang lain mengambil tindakan satu demi satu. Tidak ada kejutan, semua yang mengambil tindakan sebelumnya gagal. Hanya satu orang yang tertawa terakhir. Orang ini adalah murid di kota prefektur Baiyun. Dia adalah satu-satunya di antara sedikit orang yang bersaing memperebutkan energi batu kemuliaan bintang. Sedangkan sisanya, semuanya dinyatakan gagal dan dikeluarkan dari platform penilaian. Lembur. Pada tahap penilaian, fenomena seperti itu semakin banyak terjadi. Dan semakin banyak orang yang tersingkir secara langsung. Saat ini, ramuan Wu Yun telah disempurnakan. Tungku dapat dinyalakan kapan saja. Adapun tingkat ramuannya, tidak ada keraguan tentang itu. Tapi dia belum menyalakan tungkunya, dia ingin menunggu. Meskipun dia memiliki cara untuk menyerap energi batu cahaya bintang tanpa diganggu oleh orang luar. Tapi ini belum waktunya, jadi tidak perlu terburu-buru. Karena tidak satupun dari 4 orang yang dia perhatikan membuka tungku. Dengan bakat mereka berempat, mereka pasti sudah bisa menyalakan tungku sejak lama. Alasan kenapa dia tidak membuka tungku pasti karena dia sedang menunggu kesempatan. Belum lagi mereka, bahkan Li Yingfeng dan Lin Yaoqiang di sampingnya belum menyalakan tungku. Karena jarak mereka sangat dekat, Wu Yun telah menyimpulkan dari aroma obat yang tercium dari tungku alkimia kedua pria itu bahwa mereka telah berhasil menyempurnakannya. Dan semuanya adalah pil hua yang berkualitas tinggi. Menunggu sebentar, beberapa kelompok orang tersingkir. Saat ini, hanya tersisa kurang dari 20 orang di atas panggung. Namun hanya ada satu orang yang benar-benar berhasil menyempurnakan pil tanpa tulang. Tepat pada saat ini, saya tiba-tiba mendengar suara 3 tungku menyala lagi di atas panggung. Begitu banyak orang yang menyalakan tungku, semua orang mungkin mati rasa. Tapi kali ini, mata semua orang tiba-tiba terfokus padanya. Bahkan Wu Yun jatuh menimpa lawannya untuk pertama kalinya. Sebab, di antara 3 orang yang memulai tungku, salah satunya sebenarnya adalah Feng Jiuchu. Ketika 3 orang membuka tungku pada saat yang sama, bagaimana Feng Jiuchu akan merebut energi batu bintang? Akankah dia gagal karena dia diganggu? Ini mungkin semua orang yang hadir saat ini, bahkan Wu Yun. Keraguan umum di hati mereka. Karena Feng Jiuchu adalah seorang jenius dengan tingkat alkimia tertinggi dan bakat paling mempesona. Setiap gerakan yang dilakukannya cukup menarik perhatian. Selain itu, Feng Jiuchu juga merupakan orang pertama di antara semua orang yang hadir yang menyempurnakan pil hua yang tingkat atas sejauh ini. Namun, Feng Jiuchu menyempurnakan pil hua yang tingkat atas, yang tidak mengejutkan siapapun. Mungkin di hati setiap orang, mereka telah menyetujui bahwa Feng Jiuchu harus memiliki kekuatan ini. Tepat pada saat ini, Feng Jiuchu tiba-tiba mengumpulkan energi spiritualnya. Kemudian kekuatan obat dari pil hua yang dipadatkan dan dilarikan menuju batu kemuliaan bintang. Setiap orang yang melihat pemandangan ini tercengang. Awalnya, mereka mengira Feng Jiuchu akan menunggu kedua orang itu mengambil tindakan pertama sebelum mencegat mereka. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Feng Jiuchu bahkan tidak melihat ke arah kedua orang ini. Sepertinya mereka sama sekali tidak menganggap serius kedua orang ini. Tanpa rasa khawatir, dia langsung menggunakan energi spiritualnya untuk mengendalikan kekuatan pil hua yang dan menuju batu bintang. Adegan ini pun membuat semua orang terperangah takjub. Ia pantas disebut sebagai top jenius paling mempesona, layak dipilih oleh Istana Danhun. Benar saja, sangat berani dan mendominasi. Pada saat yang sama, semua orang semakin menantikannya. Karena Feng Jiuchu memilih untuk menyerang lebih dulu, metode apa yang akan dia pilih untuk mencegah dua orang lainnya mencegatnya. Dan saat Feng Jiuchu mengambil tindakan, kedua orang itu juga saling memandang. Mereka awalnya bertolak belakang, tetapi menghadapi Feng Jiuchu, mereka secara tidak sadar memilih untuk bergabung. Mungkin, menurut pendapat mereka, kali ini mereka berhasil memblokir pil hua yang milik Feng Jiuchu agar tidak menyerap energi batu bintang. Hal ini mengakibatkan kegagalannya untuk maju. Saya khawatir ini juga merupakan salah satu penghargaan tertinggi dalam hidup.
Melihat energi batu cemerlang bintang mengalir menuju pil huayang milik Feng Jiuchu. Tiba-tiba, kedua orang ini tiba-tiba mengambil tindakan. Mereka benar-benar menembakkan energi spiritual mereka pada saat yang sama dan bergegas menuju batu Star Glory. Dengan melakukan hal tersebut, mereka jelas siap untuk gagal dalam promosi. Namun tujuan mereka adalah untuk memblokir Feng Jiuchu. Namun saat energi spiritual mereka melonjak menuju batu Star Glory, semua orang menahan napas, mengira Feng Jiuchu akan diblokir. Tiba-tiba, Feng Jiuchu mencibir. Cibiran ini membuat orang yang tertawa merasa bingung. Kenapa dia tertawa? Tidak apa-apa jika hanya ada satu orang, tapi sekarang kedua orang ini telah bergabung. Situasinya sangat mendesak. Begitu batu cemerlang bintang terkena dua energi mereka, Feng Jiuchu akan langsung gagal. Dia sebenarnya masih tertawa. Adegan puluhan juta orang terdiam, menunggu langkah Feng Jiuchu selanjutnya.